Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 492. Isabella dan mamanya, yang melihat laptop di meja. Jadi terkaget seketika, nama perusahaan papanya, tiba-tiba berubah miliknya, menjadi Kenshin Himura. Di saat itu juga, Isabella dan mamanya dibuat jantungan sekali. Karena begitu terkejutnya, pemuda yang dianggapnya orang tak punya, yang telah diminta sandiwara, pura-pura menjadi kaya, malah benar-benar membeli perusahaan papanya. Dengan begitu singkatnya, tanpa bicara panjang lebar, tanpa mengadakan rapat penting, langsung saja terjadi. Hal itu membuat Isabella bertanya-tanya tentang Kenshin siapa. Suasana pun berubah dari rasa gelisah dan cemas, kesedihan dan kekhawatiran, tiba-tiba menjadi penasaran akan sosok seorang pemuda yang kini ada di rumahnya. Pak Ronald pun langsung bilang pada istri dan anaknya, "Gimana mama dan kamu Isabella? Apa kata papa? Mas Kenshin ini bicaranya beneran. Bukan main-main sekedar omongan. Papa tahu meski baru bertemu. Nah sekarang mama lihat sendiri. Perusahaan papa ini sudah dibeli. Bahkan masalah papa juga dibantu." Istri dan anaknya pun mendengarnya. Masih terkejut sekali mereka itu. Kemudian Pak Ronald bertanya, "Oh ya Mas Kenshin ini memangnya siapa ya? Sejak awal tadi saya sangat merasa Mas Kenshin sudah mengerti banyak tentang perusahaan. Apa Mas Kenshin pengusaha muda yang sedang liburan di Bali?" Kenshin pun menjawabnya, "Saya bukan pengusaha Pak Ronald, tapi kerja cleaning service di salah satu perusahaan." Kenshin tersenyum. Pak Ronald pun terkejut. Begitu pula dengan istrinya, yang sangat tak percaya mendengar penjelasan itu. Dan Isabella sampai berkata, "Terus kalau masnya kerja cleaning service, ceritanya gimana? Perusahaan papa kok bisa masnya beli menjadi nama masnya sendiri?" Isabella yang sangat penasaran, sudah tak sabar sekali, langsung mengungkapkan pertanyaan. Kenshin pun akan menjawabnya, namun tiba-tiba, handphonenya berdering. Rupanya itu ayahnya, yang menelpon di WhatsApp-nya. Kenshin pun mengangkatnya. Ayahnya langsung bertanya, "Ken, ayah baru dapat kabar dari pegawai kantor. Katanya kamu memerintahkan membeli semua saham perusahaan. Memangnya ada apa kok tiba-tiba begini? Dan ayah sudah tahu perusahaan itu lagi terjatuh. Tapi harganya itu sangat murah sekali. Ayah mau tanya, dari mana kamu dapat informasinya? Jangan sampai memaksa orang, atau lewat jalan tak benar." Dengan memberi imbalan, ayahnya mencoba bertanya, seperti memancing anaknya, ingin tahu jawabnya. Dan Kenshin pun bilang, "Ya tentu tidaklah ya. Kenshin gak pernah maksa orang. Apalagi lewat jalan tak benar. Ini aja masih di rumah orangnya. Orang yang punya perusahaan. Coba ayah tanya sendiri saja." Ayahnya langsung setuju, dan bos besar itu bicara, "Baik Ken, kalau gitu, teleponnya kamu ubah pakai video saja. Biar ayah tahu orangnya." Seketika itu juga, Kenshin mengalihkan panggilan WhatsApp-nya ke mode kamera langsung. Dan Kenshin berkata, "Pak Ronald, maaf ada yang mau bicara." "Ini Pak Ronald." Kenshin memberikan handphonenya. Isabella dan mamanya pun melihatnya. Isabella berbisik di hatinya. Pertanyaannya belum dijawab, malah bicara ke topik lainnya. Dan Pak Ronald sendiri, ketika memegang handphonenya Kenshin, melihat ke arah layarnya, terkaget langsung dirinya. Sampai-sampai bicara, "Loh ini bukannya Pak Bill Gates ya? Pak Bill Gates pengusaha besar itu, yang perusahaannya banyak sekali. Kok ada di sini?" Pak Ronald dibuat kaget seketika. Tubuhnya agak gemetar, karena tak menyangka, ada orang terkenal, yang punya banyak jaringan usaha, tiba-tiba di depan mata, akan bicara dengannya. Pak Ronald pun langsung sadar. "Loh berarti Mas Kenshin ini adalah anaknya Pak Bill Gates ya? Waduh, pantas saja kalau begitu. Perasaan saya semenjak pertama tadi sudah mengira begini. Mas Kenshin bukan pekerja biasa." Pak Bill Gates yang ditelepon itu malah yang berkata, "Oh Bapak jangan salah, anak saya bukan kerja di kantoran, tapi kerjanya hanya biasa, kerja cleaning service. Saya sudah melarangnya
Tapi maunya begitu. Seketika itu juga, Isabella serta mamanya langsung mendapat jawaban akan rasa penasaran mereka. Ternyata pemuda yang diminta pura-pura kaya, pura-pura jadi pengusaha, ternyata benar-benar orang kaya. Anaknya pengusaha yang besar pula. Isabella pun jadi malu sekali melihat Kenshin di depannya, apalagi kini sudah tahu jawabnya. Kerjanya cleaning service bukan berarti orang tak punya. Isabella merasa bersalah sendiri, sudah merendahkan orang yang menolong papanya, sudah menganggap Kenshin seperti dikiranya. Meskipun demikian, Isabella dan mamanya masih belum mengerti mengapa anaknya orang kaya memilih kerja cleaning service. Hingga bos besar berkata pada Pak Ronald yang masih memegang handphonenya Kenshin, "Oh iya Pak Ronald, mengenai perusahaannya yang dibeli anak saya. Apa Bapak ini tak sayang melepaskan dengan harga murah begitu? Tak ingin melanjutkan membangun lagi?" Pak Ronald pun menjawabnya, "Tidak Pak, saya sangat terima kasih sekali. Hanya Mas Kenshin yang mau membeli harga tinggi. Perusahaan sudah bangkrut masih dihargai begitu. Saya benar-benar merasa terbantu." Rupanya bos besar langsung bisa menerka perusahaan Pak Ronald yang baru dibeli. Kedepannya nanti akan bisa berkembang pesat karena tempatnya yang baik, lokasinya yang strategis, dikunjungi banyak wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Makanya bos besar bilang sangat murah. Meski bagi Pak Ronald, harga yang dibeli sudah sangat tinggi. Namun bagi bos besar, yang notabene orang kaya, membeli puluhan miliar, ratusan bahkan ribuan, seperti nampak biasa, yang dikeluarkan untuk belanja dalam melebarkan dan membesarkan perusahaan-perusahaan miliknya, dan pembicaraan itu tak lama selesai. Meskipun transaksi sudah berhasil, semua saham perusahaan telah beralih tangan. Bos besar juga seperti Kenshin, agar Pak Ronald yang jadi pimpinan, melanjutkan kerja seperti biasa, hanya menjalankan kebijakan yang nanti akan diubah. Pak Ronald pun sangat setuju. Bebannya langsung serasa ringan, sudah tak menanggung hutang karena dialihkan ke pemilik yang baru. Bahkan di waktu itu juga, sebagiannya langsung dibayar oleh kantor pusatnya bos besar. Kemudian Isabella dan mamanya, mereka memeluk papanya, serasa senang tak terkira, bahkan air mata tak bisa dicegah. Mereka menangis bahagia. Lalu Pak Ronald berkata, "Mama dan kamu Isabella, bermimpi saja, kita takkan menemui seperti ini. Kejadian yang luar biasa, masalah papa yang berat, sudah selesai dalam sekejap." Mereka bertiga pun langsung melihat Kenshin yang di depannya. Kemudian secara bersama-sama, mengucapkan terima kasih, karena sudah membantu keluarganya. Bahkan mamanya Isabella sampai bicara. Mamanya Isabella itu berkata, "Oh ya Mas Kenshinnya sudah menikah belum ya? Kalau belum menikah, sama Isabella ini saja, putri mama ini kan cantik." Karena terlalu senang dan bahagianya, sampai-sampai mamanya Isabella menjadi lupa statusnya Kenshin. Kenshin langsung ditawari begitu, ingin dijodohkan dengan putrinya. Pak Ronald langsung menyahutnya, "Mama ini gimana ya? Mas Kenshin kan sudah punya istri. Kan tadi sudah dikenalkan waktu menolong papa di pantai." Mamanya langsung jadi teringat. Beliau pun segera berucap, "Oh iya maaf kalau begitu. Saya kelepasan bicara." Kenshin pun tersenyum, dan Isabella nampak malu, karena mamanya yang tiba-tiba bicara seperti itu. Kemudian Kenshin bilang, "Kalau gitu Pak Ronald, saya pamit dulu, untuk kembali ke penginapan. Soalnya mau persiapan, nanti malam akan pulang." Kenshin tersenyum lagi. Pak Ronald pun bilang, "Kalau gitu saya antar saja Mas Kenshin, biar nggak naik ojek lagi." Kenshin pun mengiyakan. Dan Isabella melihatnya, pemuda yang baru dikenalnya, yang telah menolong papanya, meninggalkan rumahnya. Sedang Kaori dan Nita, Iwan dan Ririn, mereka juga sama, sudah kembali ke hotelnya, untuk mengemas barang-barangnya, bersiap akan pulang. Tak lama berselang, Kenshin pun datang, bertemu dengan istrinya, dan juga lainnya. Setelah saling bicara, 2 jam pun berlalu. Kenshin dan Kaori, Nita, Iwan dan Ririn, kini ada di bandara. Kemudian, pesawat mereka pun berangkat, sedang Isabella yang di rumahnya. Meski baru sebentar bertemu Kenshin, Isabella pun jadi terkenang, menjadi berkesan akan sosoknya Kenshin, pemuda tampan yang sederhana, baik hati dan suka menolong. Isabella rasa-rasanya
ingin bertemu kembali. Entah itu kapan waktunya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya